Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Allah yang hidup. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4b sampai dengan 5a. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Amin. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan itu Allah yang kudus. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 96 ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Karena itu marilah kita beribadah kepadanya dengan hormat dan dengan hati yang tertuju kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di hadapan Allah yang kudus, patutlah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya oleh kekuatannya sendiri. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami telah menyimpang dari jalan-Mu dan tidak melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Pada diri kami tidak ada kelayakan untuk berdiri di hadapan-Mu. Jikalau Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami, maka kami tidak akan dapat bertahan. Tetapi kami berlindung kepada kemurahan-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, dan perbaharilah hidup kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin membenci dosa, mengasihi kebenaran, dan hidup seturut oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberitakan bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa, pembenaran, dan damai sejahtera dengan Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. WL. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Haleluya, hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari yang di belakang, saya undang kita maju ke depan. Ayo, kita maju ke depan. Isi bangku yang di depan terlebih dahulu. Oke. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yang belum sempat bersalaman, mari kita katakan satu dengan yang lain. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Bersuka cita Tuhan hari ini. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini. Kami mengucap syukur di sepanjang kehidupan kami Engkau selalu ada. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang teramat besar ya Tuhan. Sungguh Tuhan, pada siang hari ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memuliakan nama Tuhan lewat pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat segala rencana-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilihku Tuhan, Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, di hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. ku hidup karena anugerah. Amin Tuhan Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Di hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu yang mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, di hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
tak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Oh haleluya. Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Glory haleluya. Kasih-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan selalu Kau berikan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami kagumi. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Oh haleluya. dalam hidupku, Amin Tuhan. pengorbanan Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Sidang jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Kita sama-sama untuk berdoa syafaat. Kita buka hati kita buka suara kita menghadap hadirat Allah yang kudus. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih yang Kau berikan kepada kami hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Engkau, menaikkan segala pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Bahkan kami membawakan doa syafaat kami di hadapan Engkau. Tanda satu Tuhan, bahwa kami lemah, kami memerlukan Engkau, kami butuh kuasa-Mu, kami membutuhkan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk membawa doa syafaat kami, kuduskan hati kami, jelikan mata hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk keadaan di dunia ini. Kita buka suara, Bapa yang baik, kami membawa bangsa Indonesia yang kami cintai. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah segala keamanan bagi bangsa kami Tuhan. Diberkatilah perekonomian bangsa kami. Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Kau berikan hikmat bagi dia Tuhan untuk menjalankan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang penuh dengan kedamaian, bangsa yang penuh dengan toleransi Tuhan, sehingga tidak membedakan satu dengan yang lain. Bahkan bangsa ini tidak menindas minoritas, tapi sama-sama bersama untuk memajukan bangsa kami, bergotong royong Bapa. Tidak ada perbedaan satu pun dari bangsa kami. Kami percaya Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini Bapa. Kami mendengar banyak sekali Tuhan goncangan-goncangan dari iman kami Bapa. Bahkan perang yang terjadi di bangsa ini, di dunia ini, kami berdoa, kami berseru, kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan dunia ini Tuhan. Engkau berikan kedamaian bagi dunia ini Tuhan. Negara yang berkonflik kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hati yang rendah bagi para pemimpin Bapa, sehingga mereka mau bersatu kembali rukun mendamaikan dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kau berikan kedamaian bagi mereka. Kau berikan hati mereka yang rendah Tuhan. Bukan untuk mementingkan keegoisan semata bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tapi mereka boleh melihat orang-orang yang ada Bapa bagi dunia ini Tuhan. Mereka boleh melihat akibat perang yang terjadi, banyak orang yang menderita Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, berikan kedamaian Bapa, berikan hati para pemimpin untuk menciptakan kedamaian Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah pencipta kedamaian Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan akibat perang Tuhan. Yang mereka ditinggalkan oleh sanak saudara. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan Bapa. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak yang kecil ini yang tidak mengerti apa-apa. Engkau menjamah mereka Bapa. Kalau mereka sudah ditinggalkan oleh orang tuanya akibat perang, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hibur hati mereka Bapa. Karena kami tahu anak yang kecil ini menjadi penerus pemimpin bangsa mereka Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau. Engkau memeluk mereka, Engkau mengasihi mereka, menyayangi mereka Tuhan. Hibur hati anak-anak ini Tuhan.
Berikan hati mereka Bapa untuk memandang Engkau penuh kasih. Mereka yang tidak mengerti apa-apa, kami rindu mereka, Engkau menjamah mereka, memeluk mereka Bapa. Berikan mereka kedamaian hati Bapa. Berikan mereka penghiburan bagi Engkau, dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh melihat kebesaran-Mu. Kami boleh melihat kuasa-Mu nyata terjadi di dunia ini ya Bapa. Bahkan kami boleh melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan akibat perang Bapa. Bahkan kami melihat penghiburan bagi anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Bahkan gereja yang saat ini dalam beribadah juga gereja kita. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Gereja yang ibadah saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau hadir di setiap pujian mereka. Engkau hadir di setiap pujian mereka dan penyembahan mereka Bapa. Sehingga anak-anak-Mu yang beribadah di siang hari ini dapat merasakan hadirat Engkau, dapat merasakan suasana surga di hati mereka Bapa, sehingga mereka terus dekat di hadapan Engkau, mereka terus dekat bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kau memberkati gereja kami, memberkati seluruh jemaat di tempat ini, Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, para pengurus Engkau memberkati, bahkan Engkau memberkati Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan visi dan misi yang Kau berikan kepada beliau Bapa. Memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di gereja ini Tuhan. Mereka yang sudah lama tidak terlihat, kami memanggil mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar kembali kobaran iman mereka Bapa, sehingga mereka datang terus di hadapan Engkau, rajin beribadah Bapa. Karena kami tahu setiap permasalahan yang kami hadapi, Engkau memberikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, yang imannya saat ini lemah, Engkau memberikan kekuatan. Di saat mereka mengalami jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar Bapa. Kami tahu bahwa segala sesuatu adalah Engkau yang punya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati teens, memberkati youth, memberkati kaum bapa dan kaum wanita. Seluruh tidak ada terlepas satupun Tuhan, Kau merangkul mereka semua di jemaat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan korban persembahan pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami mau memberikannya dengan sukacita yang dari Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengar Dia panggil nama saya. Kita bersukacita. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Oh giranglah, oh giranglah,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Amin. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Yes. Oh giranglah. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki Allah yang maha luar biasa. Dia selalu setia. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan. Kita mau bersuka karena Tuhan. Tak beragu-ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita tidak akan pernah ragu di dalam Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Yeremia, Yehezkiel, Christian, sama adik Elsa. Tanggal 29 minggu depan ya. Oke. Next. Udah, oke. Haleluya, kita akan persiapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau. Yes, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Engkau tiada Allah seperti Dengan penuh rasa syukur kami mengangkat pujian penyembahan kami kepadamu, kepada Allah yang besar, kepada Allah yang maha kuasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Dan saat ini Tuhan, hanya kehadiran-Mu yang kami dambakan dan kami rindukan. Engkau melawat setiap kami ya Roh Kudus. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu membawa kami untuk kami lebih lagi dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita boleh ada saat ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini ada banyak yang tidak ada bersama dengan kita, yang mungkin punya acara ataupun berlibur atau pulang kampung, mudik ya. Ya beruntung juga yang punya kampung, bisa mudik. Kalau saya, kampung saya nggak jauh-jauh, kampung saya di Gang Paksi soalnya. Di Petamburan ya, Jakarta saja, jadinya ya gak kemana-mana lebaran. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Gimana kabarnya? bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kadang-kadang gak selalu dahsyat ya, tetapi kita dengan iman mengatakan bersama Yesus kita luar biasa. Ya, haleluya. Nah hari ini saudara, saya akan membahas tentang kekuatan dalam komunitas rohani. Kan tema bulan Maret kita bertumbuh di dalam iman dan ketaatan. Ya, kita minggu lalu belajar kekuatan dalam kesetiaan, ya, kekuatan dalam ketaatan. Dan saudara, salah satu elemen pertumbuhan rohani
selain dari firman Tuhan dan doa adalah komunitas rohani yang sehat. Mengapa saya katakan yang sehat? Sebab ada komunitas rohani yang tidak sehat. Nah, untuk ini Rasul Paulus sendiri mengatakan kamu jauhi. Coba bayangkan. Jadi Rasul Paulus mengatakan bukan untuk orang-orang yang non percaya, tetapi kepada orang-orang percaya, tetapi yang hidupnya tidak betul. Rasul Paulus bilang jauhi mereka. Tuh, ya. Jadi sebab kalau kita dengan orang dunia, kita mungkin sudah bisa jaga jarak. Maksudnya kita sudah bisa berhati-hati karena iman kita berbeda. Tetapi yang sering kali menyebabkan orang jatuh adalah karena merasa seiman. Merasa seiman tetapi kelakuan gak benar. Dan bagi orang yang lemah imannya merasa bahwa itu gak apa-apa berarti. Dia juga orang Kristen toh. Berarti gak apa-apa. Nah, yang seperti inilah yang sering kali membuat kita jatuh. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan jauhilah mereka itu. Saudara tahu itu di mana ayatnya? Saya cari dulu. Ada soalnya, saya nggak ngomong sembarangan. Tapi itu ada ayatnya. Bentar ya. Nah, coba 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Biar kalau bisa Riki bisa nggak ditampilkan 2 Timotius 3 ayat 5. Nah, coba kita baca sama-sama. Yuk sama-sama 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka. Nah terus. Nah saya nggak ngomong sembarangan. Ini ayat ditujukan bagi orang Kristen. Ayat ini bukan bagi orang yang bukan Kristen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya hidupnya tidak sesuai dengan ibadah mereka. Nah, ini kita mesti hati-hati. Tetapi kita juga harus jaga juga agar jangan kita menjadi seperti itu. Jangan kita yang justru menyesatkan orang lain, anak Tuhan yang lain ya, hati-hati. Nah, baik. Komunitas rohani itu berperan penting dalam pertumbuhan rohani dan iman kita. Karena komunitas rohani memiliki koneksi spiritual dan persekutuan yang dalam di antara orang percaya yang telah disatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, komunitas adalah cerminan dari Allah Tritunggal, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki persekutuan yang indah satu sama lain. Dan Ia juga menciptakan kita untuk kita juga bersekutu di dalam Tritunggal itu melalui Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, klik lagi deh Riki. Nah, jadi kita dibentuk untuk bersekutu dalam keluarga Allah. Dan diciptakan untuk suatu komunitas. Ya, jadi Yesus sudah memulai. Dengan komunitas berapa saudara? 12. Yesus sudah memulai dengan komunitas 12 dengan para murid-muridnya. Sebuah komunitas yang secara intens selama 3,5 tahun mereka itu selalu bersama, belajar dan praktek dan selalu terhubung dengan Yesus. Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka setiap waktu. Nah, setelah Yesus naik ke surga,
maka ia memberikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Baptis mereka dan ajarkan mereka apa yang Yesus sudah ajarkan. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka jalan sendiri. Tuhan tidak meninggalkan mereka piatu, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin mereka untuk menuntaskan amanat agung yang diberikan Tuhan. Oke, next. Nah, ini dia komunitas 12 dari Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka Yesus berpesan, kamu jangan dulu kemana-mana. Meskipun aku sudah memberikan amanat agung untuk kamu pergi, tetapi aku berkata kamu jangan pergi dulu. Tunggu di Yerusalem sampai aku memberikan kepadamu Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Dan saudara, ketika pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, ada 100-an orang pada saat itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika itu Petrus dengan kuasa Roh Kudus berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Khotbah pertama Petrus yang luar biasa. Sebab khotbah Petrus menghasilkan 3.000 orang bertobat. Wow, itu luar biasa. Coba bayangkan saudara, dari komunitas 100-an orang yang berkumpul di loteng menantikan janji Allah, menjadi ribuan orang. Ini bukan sebuah perkembangan yang biasa. Ini sebuah ledakan. Dan mereka harus melayani mereka yang sudah bertobat. Jadi kita bisa bayangkan betapa sibuknya mereka setiap hari untuk melayani mereka yang bertobat. Nah, dari mereka inilah gereja mula-mula terjadi. Dan mereka harus berkumpul dan bersekutu. Iman itu harus dirawat, saudara. Katakan dulu sebelah kanan kiri, iman harus dirawat. Saudara, seperti tanaman. Kalau tanaman tidak dirawat, saudara tidak pernah siram, saudara tidak pernah perhatikan, maka dia akan mati. Dia akan hidupnya juga sembarangan. Mungkin musim berbuah dia tidak berbuah. Ya, atau kalaupun berbuah tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi iman itu harus dirawat. Sebab itu mereka itu harus berkumpul dan bersekutu. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara? Kita menemukan ada 6 ketekunan. Ada 6 ketekunan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Seperti biasa saya akan bacakan ayat 42, Bapak Ibu baca ayat 43, 47 kita baca bersama-sama. Saya akan baca 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita menemukan ada 6 ketekunan di sini. Ketekunan yang pertama, saudara, adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 42a. Gereja yang mula-mula adalah gereja yang belajar. Kali lagi, gereja mula-mula adalah gereja yang belajar. Pada saat itu kitab yang mereka punya itu hanya perjanjian lama, saudara. Belum ada Alkitab seperti kita itu, perjanjian baru itu belum ada. Hanya ada kitab-kitab perjanjian lama. Itu pun masih dalam bentuk gulungan-gulungan. Belum ada percetakan. Kemarin saudara-saudara yang pergi ikut ke KLAI, ibu-ibu ikut ke KLAI dengan anak-anak, kita melihat bahwa percetakan itu hanya mulai di abad pertengahan. Jadi sebelumnya itu mereka itu pakai gulungan-gulungan. Dan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mengapa pengajaran rasul-rasul? Karena mereka belajar dari rasul-rasul tentang apa yang Yesus kerjakan. Rasul-rasul itu adalah saksi hidup dari apa yang Yesus kerjakan selama Yesus ada bersama mereka di dunia ini. 3,5 tahun itu. Setiap hari mereka ada bersama dengan Yesus. Setiap hari mereka dilatih. Setiap hari mereka menerima pengajaran, baik secara langsung ataupun melalui perumpamaan. Setiap hari mereka belajar praktek bagaimana memberitakan kerajaan Allah. Bagaimana mengusir setan. Bagaimana menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Setiap hari mereka melihat mujizat Yesus. Dan inilah yang mereka beritakan kepada jemaat gereja mula-mula. Injil diberitakan. Berita tentang Yesus itu diberitakan. Saat ini saudara, kita memang sudah tidak ada bersama dengan rasul-rasul. Rasul-rasul sudah dari sejak abad pertama sudah tidak ada. Tetapi kita dapat itu dengan mudah pengajaran rasul-rasul, yaitu dari Injil. Alkitab kita sudah komplit. Bahkan saudara sudah tidak perlu membawa buku, saudara tinggal membawa gadget. Coba saya mau tanya, adakah di sini di gadgetnya yang tidak ada Alkitab? Coba yang tidak ada Alkitab, tunjuk tangan deh. Anda yang tidak ada Alkitab di dalam gadget? Tidak ada yang tunjuk tangan, bisa berarti saudara semua punya Alkitab atau ada yang malu. Sebab kalau yang belum punya, install. Install lah. Sebab dimanapun saudara berada, saudara bisa baca Alkitab. Itu adalah makanan rohani kita. Ya, supaya iman kita bertumbuh. Ya. Nah, saudara, kita sekarang bisa mendengar, bisa belajar tentang apa yang Yesus ajarkan dari Alkitab. Saudara, tanda otentik dari gereja adalah kita bersekutu dalam pengajaran firman. Itu tanda otentik dari sebuah gereja. Persekutuan tanpa pengajaran firman itu bukan gereja, tetapi arisan. Jadi kalau persekutuan rohani itu harus ada pengajaran firman. Dalam ibadah kita hanya mendengar firman, satu arah nih.
Saya berbicara, saudara tidak mungkin bertanya. Karena waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi di dalam komsel, di dalam kelompok kecil, saudara bisa diskusi firman. Bahkan renungan yang disampaikan itu hanya pendek saja. Tetapi lebih banyak waktu untuk saudara berdiskusi. Saudara bisa bertanya, saudara bisa men-sharingkan, saudara bisa mendiskusikan apa maksud ini. Sehingga saudara lebih dibawa untuk mengenal, untuk mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bisa mengerti apa hubungan kita dengan Tuhan di dalam dunia ini. Sebab itu, saudara masuk ke dalam komsel. Yang belum berkomsel, masuk ke dalam komsel. Saudara akan bertumbuh di dalam komsel. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari jemaat mula-mula? Mereka bertekun dalam berdoa, memuji Tuhan, dan memecahkan roti. Mereka beribadah, baik secara formal maupun informal. Sebab dikatakan tiap-tiap hari mereka itu di rumah Tuhan. Itu formal. Dan juga di rumah masing-masing, ini informal, secara bergilir. Coba bayangkan saudara. Secara bergilir, hari ini di rumah A, besok kita di rumah B, lusa kita di rumah C, bergilir. Ini bicara tentang kelompok kecil. Sebab kalau ribuan orang masuk ke dalam satu rumah yang gak mungkin muat, ratusan orang aja gak muat. Jadi ini bicara kelompok kecil. Di rumah masing-masing secara bergilir. Dan di situ mereka menyediakan waktu untuk bersekutu. Sementara zaman now kita bilang untuk ibadah, untuk komsel gak punya waktu. Pulang kerja udah malam. Betapa merosotnya kerohanian kita dibandingkan gereja mula-mula. Waktu itu gak pernah Tuhan kasih lebih atau kurang. Semua sama, dikasih waktu porsinya Tuhan itu adil. Dia kasih semua sama. Apa yang membedakan yang satu punya waktu, yang satu tidak punya waktu? Pertama, masalah prioritas. Kedua, masalah tidak bisa mengelola waktu. Tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Jadi kelompok kecil berbicara mengenai menyediakan waktu untuk bersekutu. Di ayat 46 mengatakan tiap hari mereka bersekutu di rumah ibadah. Ada ibadah doa tiap hari. Setiap hari. Karena iman itu bukan mingguan. Iman bukan bulanan ya, Nio. Bukan. Iman itu setiap hari. Iman itu setiap waktu. Itu adalah iman. Jadi ada ibadah doa tiap hari. Yang ketiga saudara, apa yang jemaat mula-mula lakukan? Yang ketiga, mereka bertekun dalam persekutuan. Ini ketekunan yang ketiga. Mereka bertekun dalam persekutuan. Nah saudara, kata yang dipakai untuk persekutuan di sini adalah koinonia. Koinonia, bahasa Yunaninya. Atau bahasa Inggrisnya
Komunion. Komunion. Persekutuan yang menandakan ada persatuan. Ini artinya ya. Ada persatuan, ada harmonis, ada keakraban. Jadi persekutuan atau komunitas di sini bukan sekedar kumpul-kumpul. Tetapi itu harus ada persatuan di dalamnya, ada harmonis, dan ada keakraban. Seperti keluarga. Nah, komunitas adalah persekutuan yang harmonis dari umat Tuhan. Saat ini komunitas sudah banyak kehilangan esensinya. Ya, lebih banyak hanya menyentuh lapisan luar saja. Kita tidak saling mengenal secara akrab. Hanya sekedar kenal. Sebab itu dalam Komsel minggu ini, icebreaker-nya adalah seberapa jauh saudara mengenal masing-masing. Ya, seberapa jauh saudara mengenal masing-masing, ya itu icebreaker-nya. Ya, sebab koinonia itu berbicara tentang keakraban, komunitas yang akrab, komunitas yang harmonis, komunitas yang bersatu. Jemaat mula-mula mereka begitu kompak, mereka bersatu. Inilah koinonia yang sesungguhnya. Yang kita harus belajar untuk itu. Ayat 46 dikatakan tiap-tiap hari secara bergilir mereka bersekutu dan makan bersama di rumah-rumah mereka. Ini menandakan keakraban. Makan bersama itu menandakan keakraban, saudara. Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengatakan, tengok, aku mengetuk pintu. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi makan itu menunjukkan keakraban. Betul ya, makan bersama-sama dengan dan dia bersama-sama dengan aku. Ini menunjukkan keakraban. Ingat waktu Yesus diundang oleh Sakeus ke rumahnya? Sakeus juga mengundang, menjamu Yesus. Yesus suka akan keakraban. Yesus tidak pribadi yang jauh. Dia enggak jaim, saudara. Karena dia maha kuasa gitu ya. Kita hanya manusia debu belaka, jaim gitu ya. Coba seorang raja besar, apakah kira-kira mau duduk makan dengan para gelandangan seperti itu ya? Belum tentu kan, kalau yang jaim. Tapi Yesus tuh enggak begitu, Yesus tuh enggak jaim. Yesus ingin duduk makan bersama-sama, ngobrol. Dia adalah pribadi yang akrab. Inilah contoh koinonia. Komunion. Sebuah komunitas yang penuh dengan keakraban. Yang keempat, saudara, ketekunan yang keempat adalah mereka bertekun dalam keramahan. Di dalam komunitas yang penuh dengan kasih, maka mereka saling melayani dan saling membantu. Tidak ada istilah aku, yang ada adalah kami atau kita. Karena dikatakan apa yang dimiliki menjadi kepunyaan bersama. Ya bukan berarti istri kita jadi kepunyaan bersama ya, bukan. Tapi maksudnya harta kita ya, kita itu bisa nikmati semua. Apa yang ada kita punya, ayo mari kita nikmati sama-sama. Nah, ini adalah keramahan.
bentuk keramahan yang terjadi di dalam jemaat mula-mula. Saya rindu kalau kita pun bisa memiliki seperti ini. Sebab itu nanti siang kita akan sama-sama ya beramah-tamah ya kan? Benar ya Bu Lia? Kita beramah-tamah nanti siang. Jangan ada yang langsung pulang. Ya, kita beramah-tamah. Itu sebabnya dapat istilah ramah tamah ya dari situ. Artinya kita ada saling melayani, saling membantu. Lalu yang kelima, ketekunan yang kelima adalah mereka bertekun dalam kemurahan hati. Mereka saling mencukupkan kebutuhan bersama. Bukan berarti mereka lalu nggak punya tanah, enggak. Tetapi jika ada yang membutuhkan, mereka begitu rela untuk mengorbankan miliknya untuk bisa saling menolong dan mencukupkan kebutuhan bersama. Ini luar biasa. Ini yang langka terjadi di saat-saat sekarang. Karena persekutuan mereka itu begitu dalam. Mereka saling memperhatikan. Tidak ada yang satu kaya sekali, yang satu kekurangan sekali. Mereka itu saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain. Di ayat 45 dikatakan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Sebab ada kesatuan. Sebab mereka merasa kita satu tubuh. Kalau satu tubuh ada yang sakit salah satu anggota tubuh, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Ketekunan yang keenam. Mereka bertekun dalam perubahan hidup dan pertobatan. Ini harus ada goalnya. Apa gunanya keramahan, apa gunanya kemurahan, apa gunanya ibadah mereka, apa gunanya persekutuan mereka. Ini goalnya, yaitu ada perubahan hidup, ada pertobatan. 47 mengatakan mereka memuji Allah dan disukai oleh semua orang sehingga jumlah mereka bertambah. Jangan saudara nyanyianmu adalah aku masih seperti yang dulu. Aduh, dulu ngerokok 1 bungkus, sekarang masih sama. Dulu suka begadang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dulu suka minum-minum, sekarang aku masih seperti yang dulu. Aduh, enggak ada pertobatan, enggak ada perubahan hidup. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harusnya bernyanyi, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ada yang tahu lagu ini? Anak-anak muda enggak ada yang tahu. Cindy tahu lagu ini? Nah, Ibu Rosta tahu lagu ini? Ana tahu lagu ini? Nah, tahu Ana. Ya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, perubahan ajaib terjadi padaku. Sejak Yesus di hatiku, damai yang sejati. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Saya kata-katanya memang apa? Tidak apa. Artinya ada yang mengatakan sejak Yesus di hatiku, ini terjemahan makanya ya. Ada yang menuliskan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus ya. Jadi tetapi inilah yang harus menjadi lagunya orang Kristen. Bukan aku masih seperti yang dulu.
Dulu hidupnya kacau-kacau, sampai sekarang hidupnya kacau-kacau. Lebih parah lagi, dulu nggak ngerokok, sekarang ngerokok. Lebih parah lagi, dulu nggak suka main perempuan, sekarang main perempuan. Wah, itu mah kacau. Yang benar adalah sejak ku terima Yesus, aku mengalami perubahan hidup. Aku bertobat, aku tinggalkan itu sampah. Itu yang betul. Kata Paulus bilang, yang dulu ku anggap penting aja, yang dulu ku anggap berharga. Waduh, Rasul Paulus itu yang ditinggalkan bukannya kebiasaan jelek, saudara. Bukannya judi, bukannya main perempuan, bukannya ngegele, bukannya obat-obatan. Nah, yang dia tinggalkan itu adalah kedudukannya. Pengetahuan, pinternya, kepintarannya, kekayaannya. Itu yang dia bilang aku anggap sampah. Apalagi yang kayak begitu-begitu itu mah udah bukannya sampah lagi. Jadi yang betul adalah kita mengalami perubahan hidup. Ini goalnya. Kalau kita bergereja, kalau kita berkomunitas rohani, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi hidupmu masih belum ada perubahan. Saya hanya berharap semoga Tuhan masih memberikan kasih karunia bagi saudara. Itu saja. Sebab kesempatan Tuhan sudah berikan puluhan tahun. Tapi kita masih belum berubah, masih tidak bertobat. Hanya satu doa saya. Semoga dia tetap memberikan kasih karunia-Nya. Jangan sampai pintu kasih karunia tertutup. Engkau sudah gak ada waktu lagi, gak ada kesempatan lagi. Makanya firman Tuhan bilang, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab kesempatan mungkin belum tentu ada. Bisa aja saudara pulang ditubruk nyamuk. Nyamuk apa? Malaria, nyamuk apalah itu ya, demam berdarah. Gak usah ditabrak macam-macam yang gede-gede truk atau apa. Ditabrak nyamuk saudara. Gak ketolong, bisa aja tuh. Harusnya kan bisa ketolong. Itu kalau Tuhan masih kasih hidup. Karena saya pikir saya juga punya kesempatan kedua kemarin bisa hidup lagi. Tapi kalau saya bilang kalau Tuhan belum waktunya kita untuk dipanggil pulang, pasti ada jalan. Tapi kalau memang sudah waktunya saudara, gak usah yang hal gede, hal kecil aja itu bisa tidak ada pertolongan. Nah jangan sampai itu terjadi kita masih belum bertobat gitu loh. Itu yang paling penting, itu yang paling penting ya. Saya bukan nakut-nakutin saudara ya, tetapi kalau saudara takut puji Tuhan. Ya, dengan takut saudara bisa bertobat, puji Tuhan. Ya. Oke, bagaimana kita bisa mewujudkannya dalam gereja kita? Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan dalam gereja kita? Nah, itu ya ada foto-fotonya ya. Nah, ada nggak saudara di situ yang penting? Ya, ada nggak saudara di situ? Kalau saudara belum ada di salah satu foto itu, besok dalam minggu ini langsung masuk, ya, langsung cari itu. Itu ada 4 komsel. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkannya dalam gereja kita? Yang pertama kita harus terhisap dalam kelompok kecil atau komsel. Coba singgung dulu. Ayo, udah masuk komsel belum? Tanya. Udah masuk komsel belum? Ya, kita harus terhisap dalam kelompok kecil.
Nah, kelompok kecil ini ibarat keluarga rohani kita. Setiap kita memiliki kehidupan pribadi yang beragam ya, dengan berbagai pergumulan masing-masing. Bisa bergumul soal anak, soal pekerjaan, atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Ada banyak pergumulan, saudara. Nah, pertanyaannya, kemana tempat pertama saudara pergi kalau ada pergumulan? Saya kadang-kadang suka sedih melihat orangnya. Kalau kan saya suka pergi ke acara penguburan, acara pemakaman, acara orang meninggal. Saya kadang-kadang suka sedih melihat nggak ada yang datang, sepi sekali, sedikit sekali. Dia nggak punya komunitas, saudara. Nggak terhisap pada komunitas manapun. Ke gereja mungkin pernah, tapi mungkin sekali-sekali, sampai nggak dikenal. Saya kadang-kadang sedih. Nah, saudara, tetapi alangkah indahnya ketika kita ada dalam masalah, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Tetapi kita tahu bahwa ada banyak orang yang mendoakan kita. Ada banyak orang yang berkata, sabar ya, kuatkan hatimu. Kita berdoa untuk kamu. Alangkah indahnya kalau kita ada di dalam komunitas. Dan itu juga nanti kelihatan kalau mati pun, meninggal, itu tuh waduh yang datang, yang pada melayat itu begitu banyak. Itulah bahagianya orang yang ada memiliki komunitas rohani yang sehat. Nah, saudara, kalau kita dalam masalah, kemana kita harus pergi? Biarlah kelompok kecil atau komsel saudara adalah tempat pertama yang kita cari. Di sini ada Esther, ketua komsel youth. Ada Pasianturi, ketua komsel Joy. Ada Iren, ketua komsel Victory. Ada Pak Pepi, ketua komsel Berkat. Saudara, ada masalah, ada apa, bisa hubungi ketua-ketua komsel ini, tolong doakan ya. Saya butuh didoakan. Nah, saudara, inilah keluarga rohani, saudara. Jika identitas utama kita adalah anak-anak Allah, kalau kita punya identitas utama yaitu kita adalah anak-anak Allah, maka harusnya komunitas utama kita adalah juga umat Tuhan. Bukan orang dunia. Karena identitasmu anak-anak Allah, engkau akan suka kumpul sama anak-anak Tuhan juga. Jangan cari komunitas di dunia yang engkau bisa jadi jauh dari Tuhan. Nah, sebab itu saudara, apa yang terjadi pada salah satu anggota keluarga rohani itu akan berdampak kepada seluruh kelompok karena kita keluarga. Ya, jadi kelompok kecil bukan sekedar kegiatan kerohanian, tolong ini dicatat. Kelompok kecil bukan sekadar ada supaya saudara bisa melayani. Tolong dicatat, bukan sekadar kegiatan kerohanian, tetapi harusnya menjadi gaya hidup berkomunitas. Artinya kalau ada komsel, saudara girang banget, aduh aku ketemu sama saudara seiman. Saudara mengharapkan, waduh komsel masih lama amat ya, sebab ada kerinduan untuk berjumpa dengan keluarga rohani. Nah, saudara, kalau ada sesuatu terjadi pada salah satu seorang anggota komsel, maka seharusnya kelompok itulah, komsel itulah yang seharusnya pertama mengetahui.
Jadi jangan ada sampai ketua komsel nggak tahu kalau ada anggotanya yang lagi atau mengalami sakit, mengalami PHK, mengalami dikejar-kejar hutang misalnya. Seharusnya ketua komsel adalah orang pertama yang tahu. Kalau itu bisa ditangani oleh komselnya, ditangani oleh komselnya. Tapi kalau itu adalah harus melibatkan jemaat, maka baru dikasih tahu ke gembala. Kita perlu doakan buat si Anu, karena kasusnya cukup berat. Seperti itu. Supaya kita bisa saling mendoakan, saling membantu. Itu yang pertama. Jadi semua kita harus terhisap dalam komsel. Lalu yang kedua, setiap anggota harus berperan secara aktif di dalam komsel. Semua berfungsi. Jangan ada yang jadi penonton. Semua adalah pemain, semua adalah pemeran. Setiap anggota jadi bisa jadi berkat bagi anggota lainnya. Bersama-sama saling mendoakan, saling mengingatkan jika ada yang tidak hadir. Saling ingat-ingatin. Jangan lupa ya, besok kita komsel. Semua berbagi hidup dalam kelompok, ya. Semua anggota memiliki kerinduan untuk ngajak orang lain. Juga ya, khususnya yang belum mengenal Kristus untuk hadir dan mengikuti komsel. Nah, kalau ada anggota baru jangan dicuekin. Tetapi sambut mereka dengan antusias sehingga mereka merasa aku ada at home. Aku seperti merasa di rumah. Enggak seperti merasa terasing, aku enggak betah lah di sini. Dari tadi lihat enggak ada yang ngajakin aku ngobrol. Semua cuekin. Tapi kita semua harus bisa saling menerima. Sehingga setiap orang merasa diterima di dalam kelompok. Enggak ada klik-klik di dalam komunitas kecil. Udah komunitasnya kecil pakai ada klik-klik lagi. Aduh, itu pemecah belah luar biasa ya. Tanpa memandang suku, golongan, gender, status ya. Kita semua satu keluarga di dalam komsel. Dan semua berperan. Sebab itu saya sarankan seperti jemaat mula-mula ada makanan di dalam komsel. Saya sarankan itu. Enggak perlu makanan yang mahal. Dan jangan memberatkan satu orang untuk membawa makanan. Jangan memberatkan tuan rumah untuk menyediakan makanan. Itu akhirnya enggak ada orang yang mau bersedia jadi tuan rumah. Karena jadi tuan rumah harus nyediain makanan ya. Kecuali kalau ada event khusus memang sengaja. Pokoknya hari ini saya ulang tahun. Jadi semua saya yang sediakan. Itu kecuali. Tetapi biarlah itu ada kebersamaan juga di situ. Di dalam makan pun ada kebersamaan. Oh itu sangat indah saudara. Ya sangat indah. Jadi setiap orang berperan secara aktif. Enggak jadi penonton. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Setiap anggota mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan komsel. Supaya apa? Supaya di komsel mereka menemukan karunia-Nya. Di dalam komsel mereka mengembangkan karunia-Nya. Ada banyak kesaksian. Salah satunya Ibu Chin Gyok. Hari ini dia gak hadir nih. Dari gak bisa berdoa saudara. Dia cerita. Kalau giliran mau doa nih. Dia pura-pura ada ke belakang. Entah mau ngurusin konsumsi, entah mau ke WC. Pokoknya dia pura-pura ke belakang. Supaya dia tidak ditunjuk. Begitu saking takutnya. Karena dia dulunya gak bisa berdoa. Berdoa aja gak bisa. Tetapi sekarang kita lihat betapa luar biasanya.
perubahan yang dia alami. Dia menemukan karunia-Nya. Dan dia kembangkan karunia-Nya. Nah itu semua terjadi di Komsel, saudara. Ya. Jadi setiap anggota bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengembangan karunia roh. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam Komsel. Yang penting itu sasarannya, perubahan hidup. Nah saudara, saya merindukan agar semua jemaat jangan hanya puas untuk datang ibadah seminggu sekali di gereja. Jangan hanya puas. Itu bukan ciri jemaat mula-mula. Ayo masuk ke dalam Komsel. Supaya saudara mengalami keluarga dan memiliki keluarga rohani. Dan saudara bisa bertumbuh bersama. Survei membuktikan bahwa, ini survei dari Barna ya saudara ya. Barna itu lembaga internasional yang suka mensurvei kekristenan. Survei membuktikan bahwa mereka yang mengikuti kelompok kecil itu lebih kecil kemungkinannya untuk mundur imannya. Mereka yang suka mundur-mundur itu biasanya tidak terlibat di dalam kelompok kecil. Sebab di dalam komunitas rohani kita tuh saling doakan, saling mengingatkan, saling dukung, saling mengasihi. Doa saya saudara, doa saya ini. Agar semua komunitas rohani, Komsel yang ada di gereja ini bisa menjadi komunitas yang saling peduli. Komunitas yang saling menolong, yang membutuhkan. Seperti yang terdapat pada gereja mula-mula. Sehingga apa? Tuhan akan menambah-nambahkan orang-orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan gerejamu ini ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami belajar untuk membangun komunitas rohani yang sehat. Kami belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong. Biar setiap pribadi, setiap umat-Mu yang hadir di dalam gereja ini, tidak ada satupun yang dilupakan oleh Tuhan. Tetapi setiap pribadi akan mengalami pertumbuhan iman. Setiap pribadi akan mengalami perubahan hidup. Setiap pribadi akan mengalami pertobatan. Dan setiap pribadi akan mengalami keluarga rohani yang indah di dalam kelompok-kelompok kecil. Kau berkati semua Komsel yang sudah ada saat ini. Kau berkati kelompok sel Velos, di mana anak-anak muda ini berkumpul. Biar mereka juga bisa menjangkau anak-anak muda lainnya ya Bapak. Kau berkati kelompok sel berkat. Biar kiranya juga sesuai dengan namanya, kelompok sel ini diberkati oleh Tuhan. Akan menjangkau juga mereka yang sudah lama meninggalkan Engkau, ataupun mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau berkati juga Tuhan kelompok sel Joy Tuhan. Agar sukacita Tuhan selalu menyelimuti setiap anggota. Dan seluruh Tuhan, setiap anggota bertumbuh. Setiap anggota saling peduli, saling mengasihi, saling memperhatikan. Sehingga kelompok sel ini juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati juga kelompok sel Victory Tuhan. Tuhan bekerja, pakai Tuhan Iren Tuhan sebagai ketua kelompok sel. Biar kiranya melalui kelompok sel ini Tuhan, ada banyak juga jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kami rindu ya Bapak, biar kiranya gerejamu ini bertumbuh, gerejamu ini bertambah-tambah Tuhan. Baik dalam bilangan maupun dalam iman, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapak. Juga kami rindu Tuhan, ada kelompok sel lagi yang akan muncul. Di tempat-tempat yang belum ada kelompok sel, Tuhan Engkau membukakannya.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami serahkan Tuhan gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Bapak. Mari para kekasih Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati kita serukan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, amin.